Mungkin tahun 2014 menjadi tahun terburuk timnas Indonesia. Di kandang Bahrain digulung 10-0. Ranking FIFA saat itu 159. Tahun-tahun 2015 juga masih sama saja perkembangan timnas, malah semakin memburuk dengan ranking FIFA 179. Tahun-tahun 2016 mendapat hasil dengan masuk ke final AFF Cup. Di final timnas harus takluk dari King ASEAN, Thailand. Thailand seperti menjadi momok bagi timnas. Saat itu level kita di bawah Thailand. Tahun 2016 ranking FIFA 171. Tahun 2017 dengan pelatih kelas dunia, Luis Milla, timnas mencoba memperagakan permainan 1-2 sentuhan atau tiki-taka ala Spanyol. Bermain menghadapi tim Timur Tengah pun berani ball possession. Di tahun tersebut, timnas secara permainan mengalami progres yang baik. Berani pegang bola adalah kuncinya. Di bawah arahan Luis Milla ini, secara peringkat FIFA naik ke 162 dan rata-rata masyarakat Indonesia memuji permainan timnas saat itu. Di tahun 2018, masa kepelatihan Luis Milla selesai. Banyak masyarakat Indonesia yang menyesalkan hal ini karena beliaulah yang sedang membangun pondasi untuk masa depan timnas. Diganti oleh pelatih Bima Sakti, tentu ada beba karena secara permainan sebelumnya sudah padu. Coach Bima Sakti hanya bertahan sebentar karena performa kurang pada Desember tahun 2018. Akhirnya ditunjuklah pelatih baru yaitu Simon McManamy, mantan pelatih Filipina tahun 2010. Tidak heran sebenarnya ketika PSSI mengangkatnya sebagai pelatih timnas Indonesia, sebab Simon sanggup membawa Bayangkara FC keluar sebagai juara Liga 1 tahun 2017. Selain itu, Simon juga dianggap sukses membuat sepak bola Filipina dari yang tadinya ayam sayur di Asia Tenggara menjadi kekuatan baru. PSSI awalnya memberikan target kepada Simon berupa tiket Piala Dunia tahun 2022, itu beban maksimal. Minimal, ia sanggup membawa timnas Indonesia lolos Piala AFC tahun 2023. Namun, cerita berbeda justru terjadi di event sesungguhnya. Timnas Indonesia babak belur di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 karena menelan 4 kekalahan beruntun, yakni melawan Malaysia, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Di tahun 2019, pada era Simon McManamy, ada beberapa pemain yang jadi andalan timnas Indonesia. Duet Hansa Muyama dan Yanto Basna jadi pemain kunci di lini belakang. Lalu, ada Evan Dimas yang jadi kekuatan utama di tengah. Di depan, ketajaman Beto Goncalves jadi tumpuan. Dari 6 laga yang dimainkan, pemain naturalisasi itu berhasil mencetak 7 gol. Di tahun 2019 mungkin pelatih Indra Syafri yang membuat timnas U23 menjadi baik. Berhasil membawa ke final SEA Games tahun 2019. Di laga grup, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand, Singapura, Laos, dan Brunei. Namun kalah oleh Vietnam, semifinal menang lawan Myanmar, dan final kalah lawan Vietnam. Di tahun 2019 Desember tahun 2019, coach saat ini Shin Tae-yong ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Perjalanan coach Shin Tae-yong di tahun 2020 dimulai. AFF Cup tahun 2020 jadi ajang pembuktiannya, berhasil membawa ke final namun kalah oleh Thailand. Di tahun 2021, asuhan coach Shin berhasil mendapatkan poin pertama di kandang Thailand. Skuad asuhan Shin Tae-yong 2 kali tertinggal sebelum berhasil menyamakan kedudukan lewat gol 1 Kadek Agung menit 39 dan Evan Dimas menit 60. Di tahun 2022 pembuktian coach Shin
berlanjut pada AFF Cup tahun 2022. Tampil baik di fase grup, namun sayang skuad asuhan Shin Tae-yong kehabisan bensin di fase semifinal. Bermain dengan sistem home away, timnas Indonesia belum pernah terkalahkan. Skuad asuhan Shin Tae-yong peroleh 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun di semifinal harus takluk dari Vietnam. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia harus kembali mengubur harapannya untuk merengkuh gelar perdana Piala AFF. Transisi lambat, penyelesaian akhir burung dan antisipasi bola udara yang masih lemah adalah kelemahan timnas saat itu. Mungkin tahun 2023 awal kebangkitan timnas Indonesia. Lolosnya Indonesia ke Asian Cup tahun 2023 dengan mengalahkan Kuwait dan Nepal serta kalah lawan Jordania pada kualifikasi Piala Asia. Sesuai dengan target Coach Shin yaitu lolos Piala Asia tahun 2023. Publik Kuwait kecewa atas hasil tersebut. Sebab, ini merupakan yang kedua beruntun Kuwait gagal lolos ke Piala Asia. Di edisi tahun 2019, Kuwait juga gagal lolos ke Piala Asia karena mendapatkan sanksi FIFA. Pertengahan tahun, Indonesia melakoni FIFA Matchday lawan timnas nomor 1 dunia, Argentina. Indonesia takluk 0-2 dari sang juara dunia melalui gol Leo Paredes dan Romero. Dengan skema 5 back, timnas berhasil menahan gempuran Argentina serta gelandang yang membantu pertahanan. Lalu pemain Argentina tidak diberi ruang untuk memainkan bola. Dan yang terakhir adalah tidak hadirnya mega bintang Lionel Messi, seorang masih bisa mengacak-acak pertahanan lawan. Di tahun 2024 timnas memainkan laga luar biasa. Pada Asian Cup tahun 2023 Indonesia satu grup bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Kalah lawan Irak dan Jepang, menang lawan Vietnam. Indonesia lolos ke 16 besar lawan Australia, walaupun kalah 4-0. Indonesia memainkan permainan yang luar biasa. Tangan dingin Coach Shin berlanjut pada timnas U23. ASEAN Cup U23 berhasil membawa timnas ke semifinal. Match menentukan di fase grup lawan Australia U23 berhasil membuat kejutan. Australia takluk 1-0. Kemenangan atas Australia menjadi 3 poin pertama yang diraih Indonesia di Piala Asia U23. Indonesia juga langsung meraihnya pada debutnya berlaga di ajang tersebut. Pada laga perempat final Indonesia bertemu Korea Selatan dan mampu menaklukkan negeri ginseng dengan adu penalti. Pasukan Shin Tae-yong unggul penguasaan bola dengan perbandingan 53-47. Indonesia juga melepaskan total 21 percobaan 5 on target. Berbanding hanya 8 percobaan 2 on target yang dilepaskan Taguk Warriors. Timnas juga lolos ke round 3 QWC tahun 2026. Satu grup bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, China, dan Bahrain. Laga pertama melawan tuan rumah Arab Saudi, timnas berhasil menahan 1-1. Indonesia mampu unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Ragnar Oratmanguh di menit ke-18. Tembakannya mampu memperdaya kiper Arab Saudi usai sempat menyentuh Sandy Walsh. Kiper debutan Martin Paes juga berhasil blok penalti dari pemain Arab. Tahun-tahun 2024 ini, timnas membuat masyarakat Indonesia puas karena asa ke Piala Dunia tahun 2026 masih ada. Serta perkembangan permainan dan mental yang semakin matang. Berikut timnas pada tahun 2024. Happy watching!